Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Carita Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Zero Power Part 20. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari alur cerita Zero Power. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal. Dan jangan lupa tap love di web legalnya sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita langsung gaskan pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan sambutan yang dilakukan oleh Gestal kepada Arut dan rombongannya yang baru saja tiba di kota kedua. Dia menyuruh semua penduduk untuk menyambut Arut dengan memainkan sebuah alat musik sambil menyorakinya, seolah sedang diadakan sebuah festival yang sangat besar. Bahkan saking senangnya mereka dengan kedatangan Arut, para bawahan Gestal di sana menaikkan Arut ke atas tanduk lalu mengaraknya mengelilingi kota kedua. Tapi wajah Arut sangat bertolak belakang dengan sambutan yang dilakukan oleh para penduduk. Dia di sana mengeluarkan keringat dan raut wajahnya mengisyaratkan seolah dirinya sedang merasa kesal. Di samping Gastel yang tersenyum ceria karena kedatangan Arut, ternyata Arut hanya merasa malu karena diarak mengelilingi kota. Dia benci dengan perlakuan Gastel yang membuatnya mencolok hingga pandangan para penduduk tak bisa lepas darinya. Lalu saat Arut menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan ekspresi wajahnya, Gastel di sana kepanikan. Dia mulai khawatir kalau Arut merasa terganggu oleh sesuatu yang dia lakukan. Arut sama sekali tidak menanggapi pertanyaan dari Gastel dan di sana dia malah bergumam, "Sesuatu yang menggangguku. Apa kau tak bisa menyadarinya? Semua ini menggangguku. Apalagi kau, dasar Gastel sialan." Aku sekarang tahu kenapa Sally sangat membenci Komandan ke-10. Aku juga bahkan bisa dengan jelas membayangkan wajahnya saat dia mengomel tentang Komandan ke-10. Karena Arut yang tidak menanggapi pertanyaannya, Gastel di sana kembali panik. Dia mencoba untuk mengembalikan mood buruk Arut dengan berkata kalau dirinya akan segera bertindak jika ada sesuatu yang mengganggu Arut. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba Gastel langsung dilemparkan oleh Ben yang datang karena khawatir dengan kondisi tubuh Arut. Arut yang tadinya tidak ingin mencolok tiba-tiba menjadi pusat perhatian karena kelakuan dari orang-orang di sekitarnya. Pandangan semua orang yang ada di sana tak bisa lepas dari Arut karena mereka penasaran dengan keributan apa yang sedang terjadi. Namun saat mereka sadar kalau yang diarak itu adalah Arut, wajah dari para penduduk yang ada di sana mendadak berubah menjadi kagum. Selama ini mereka telah mendengar rumor tentang Komandan Zero dan pada akhirnya mereka pun bisa melihat sang Komandan Zero yang berkunjung ke kota mereka. Mereka selalu penasaran dengan sosok Komandan Zero yang digadang-gadang sebagai orang terkuat setelah Demon King. Lalu setelah melihat Arut, mereka pun langsung merasa kagum kepadanya karena Arut terlihat sangat santai namun memancarkan aura yang sangat luar biasa. Seluruh rakyat di wilayah Demon sebenarnya sangat penasaran dengan apa yang dipikirkan oleh sang Demon King ketika mengangkat seorang manusia untuk menjadi Komandan Zero. Selain itu mereka juga heran karena para komandan lainnya tak sedikit pun memprotes keputusan dari sang Demon King, seolah mereka telah mengakui kemampuan dari seorang manusia yang tiba-tiba datang dan diberikan jabatan yang lebih tinggi dibanding mereka. Para penduduk di kota kedua sengaja berkumpul untuk melihat sosok dari Komandan pasukan Zero yang misterius. Namun saat mereka pertama kali melihat sang Komandan Zero, mereka langsung setuju kalau Arut adalah seseorang yang pantas menyandang jabatan itu meskipun dia adalah seorang manusia. Karena aura kuat yang telah dipancarkan oleh Arut, mereka bisa langsung mengakui kalau sang Komandan Zero adalah orang yang terkuat setelah Demon King. Arut masih berada di atas tanduk sambil menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan wajahnya dari para demon yang menyaksikan kedatangannya. Tapi di sana dia juga berkata dengan nada yang pelan, "Dasar menyebalkan." Gastel samar-samar mendengar perkataan dari Arut itu. Namun karena kata-kata itu tak terdengar jelas olehnya, dia langsung bertanya tentang apa yang dikatakan oleh Arut barusan. Lalu tiba-tiba wajahnya berubah menjadi pucat. Sekujur tubuhnya merinding saat Arut berkata, "Singkirkan, dasar sialan." Spontan karena perkataan Arut tersebut, Gastel langsung memberikan pengumuman yang menyuruh semua orang yang ada di sana untuk segera menjauh. Dia mengira kalau para demon yang berkumpul itu telah membuat Arut tidak nyaman dan dengan nada yang keras dia menyuruh para bawahannya untuk menertibkan seluruh demon yang sedang berkumpul tersebut. Tapi di luar dugaan, ternyata yang dimaksud oleh Arut bukanlah itu. Dia sebenarnya ingin meminta agar Gastel menyingkirkan semua bunga yang ada di dekatnya karena aroma dari bunga-bunga itu membuatnya mual hingga dia harus menutup mulutnya untuk menahan rasa mual yang ia rasakan. Arut mulai panik oleh tindakan Gastel yang malah mengusir semua demon yang sedang berkumpul di tempat itu.
Apalagi saat para bawahan Gastel menyuruh para demon untuk pergi dengan berkata bahwa sang komandan Zero sedang marah dan mereka harus segera pergi jika mereka tidak mau mati. Arut membayangkan tatapan buruk dari para demon yang diusir secara paksa oleh para pasukan yang menjadi bawahan dari Gastel. Dan di sana dia mulai merasakan firasat buruk yang mengatakan kalau dirinya mungkin tak bisa hidup dengan tenang di kota kedua. Tapi dari sekian banyak demon yang melihat ke arahnya, Arut memang merasa terganggu oleh sekelompok demon yang bersorak kepadanya. Sekelompok demon itu bahkan membawa sebuah spanduk dengan gambar wajah Arut sambil berteriak menyorakinya. Para demon itu seolah menjadi fans berat yang sudah menantikan kedatangan Arut ke kota mereka untuk pertama kalinya. Lalu pemimpin dari kelompok itu malah mengangkatkan kedua tangannya sambil mendoakan agar Arut selalu panjang umur, seolah mereka malah berubah menjadi sekte khusus yang menyembah sang Zero Commander. Arut bingung dengan sekelompok demon yang memanjatkan sebuah doa untuknya. Lalu saat dia mencoba untuk berpikir selama beberapa saat, dia ingat kalau dirinya pernah berbicara tentang sistem dari sebuah sekte kepada Ririnel. Lalu setelah itu akhirnya Arut sadar kalau para demon yang berperilaku seolah menyembahnya itu pasti adalah ulah dari Ririnel yang berbicara dan menyebarkan ajaran sekte Arut seenak jidat kepada para demon tersebut. Ketika dia yakin dengan hal itu, Arut semakin merasa geram kepada Ririnel karena dia malah melakukan sebuah hal bodoh yang sangat merepotkan. Tapi tak lama kemudian Arut malah kembali dikejutkan dengan perlakuan Gastel kepadanya yang tiba-tiba menundukkan kepala sambil meminta maaf. Sambil terduduk di atas kedua kakinya, Gastel di sana berkata, "Mohon maafkan saya Tuan, jika saya sudah melakukan sesuatu yang mengganggu atau bahkan menyinggung Anda. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya." Ternyata di balik permintaan maafnya itu, Gastel telah diancam oleh sebuah benang tajam yang dililitkan pada lehernya oleh komandan kedua. Lalu dengan sebuah senyuman yang seolah menghina Gastel, Devi di sana berkata, "Kau itu sudah sangat menyebalkan dari sejak awal kami datang ke kota ini. Arut, apa kau ingin aku membunuhnya? Aku bisa saja langsung memotong leher bajingan ini dan memisahkan tengkorak itu dari tubuhnya." Spontan Arut langsung terkejut dengan perkataan Devi barusan. Dia berpikir kalau situasi akan menjadi sangat gawat jika saja Devi malah membunuh Gastel di tempat itu. Lalu akhirnya Arut pun berkata sambil turun dari tandu yang sedang didudukinya, "Tidak apa-apa. Apa kita memang harus membunuh rekan sesama komandan seperti kita? Cukup sampai di sini. Ayo kita jalan-jalan saja. Bukankah itu adalah tujuanmu datang ke sini?" Akhirnya setelah mendengar Arut yang berkata seperti itu, Devi pun melepaskan benang tajam yang dia lilitkan pada leher Gastel. Dia menerima keputusan Arut untuk membiarkan Gastel karena dari perkataan itu dia menyimpulkan kalau Arut pastinya bisa saja membunuh Gastel kapanpun ia mau. Tapi di balik tudung yang menutupi wajahnya, Arut sendiri di sana bergumam, "Tak kusangka kalau benang itu ternyata memang benar-benar berbahaya. Aku harus selalu waspada agar aku tak menyentuh benang itu sedikit pun." Beberapa saat kemudian, saat situasi kota telah kembali menjadi tenang, Ben di sana merasa heran dengan tingkah Arut yang selalu melamun sambil menatap ke arah sesuatu. Arut menjawab kalau dia merasa aneh karena kota itu malah membiarkan gerbangnya terbuka meski serangan dari para demon tak berakal sering terjadi akhir-akhir ini. Selain itu, Arut juga merasa aneh dengan barang-barang di tempat itu yang kebanyakan adalah barang yang berasal dari wilayah manusia di bagian selatan. Arut berpikir kalau mungkin saja ada sebuah jalan yang menghubungkan antara kota kedua dengan bagian selatan dari wilayah manusia. Lalu ketika Gastel mendengar perkataan Arut barusan, dia tiba-tiba langsung panik karena dirinya tak menyangka kalau Arut akan bisa mengetahui sesuatu yang selalu disembunyikan olehnya. Tapi Arut sendiri tak mengerti dengan maksud dari perkataan Gastel. Dia bingung dan penasaran dengan apa yang sebenarnya sedang Gastel sembunyikan. Akhirnya karena Arut berkata seperti itu, Gastel mengajak Arut dan rombongannya ke suatu tempat yang dikelilingi oleh puluhan demon tak berakal hingga mereka harus membunuh para demon itu terlebih dahulu. Lalu saat sampai di tempat yang dimaksud olehnya, Gastel di sana berkata, "Anda benar Tuan, di dekat sini memang ada jalan yang terhubung dengan bagian selatan dunia manusia." Mata Arut terbuka lebar saat dia melihat sisi lain dari wilayah Demon King yang berhubungan secara langsung dengan bagian selatan dari dunia manusia. Tempat itu seolah menjadi tempat di mana terpisahnya antara siang dan malam. Sebuah portal pembatas yang menghubungkan wilayah demon dengan dunia manusia itu muncul secara tidak terduga di sebuah tempat gelap yang dipenuhi oleh para demon tak berakal. Ketika portal itu dibuka, Ben spontan langsung memarahi Gastel yang menyembunyikan keberadaan portal tersebut. Sedangkan Gastel di sana hanya bisa meminta maaf dengan beralasan bahwa para demon yang ada di kota sama sekali belum mengetahui tentang adanya portal tersebut. Di sana Gastel mencoba untuk membela dirinya dengan berkata kepada Arut, "Tapi Tuan, kami sudah menetapkan aturan untuk pergi secara diam-diam agar kedatangan kami tidak sampai diketahui oleh para manusia. Selain itu kami juga mencegah para demon tak berakal untuk menyeberang ke dunia manusia dengan membantai mereka seperti yang Anda lihat di tempat ini. Karena melihat mayat-mayat yang
yang berserakan dari para demon tak berakal, Arut sudah tak bisa melakukan apapun lagi. Nasi sudah menjadi bubur, dan portal itu sudah terlanjur ditemukan tanpa sepengetahuan dari sang Demon King. Arut sebenarnya tahu kalau saja dunia manusia yang berada di balik portal itu benar-benar bagian selatan, maka seharusnya wilayah itu bukanlah wilayah milik Kekaisaran Empire. Tapi meskipun begitu, Arut tetap mencemaskan banyak hal karena wilayah itu tetaplah bagian dari dunia manusia. Sambil turun dari kuda yang ditunggangi olehnya, Arut memerintahkan semua orang yang ada di sana untuk tidak melaporkan apapun tentang portal itu, karena dia harus memastikan dengan mata kepalanya sendiri kalau dunia yang ada di balik portal itu adalah bagian dari dunia manusia. Tapi di luar perkataannya itu, Arut ternyata memiliki tujuannya sendiri. Dia merasa kalau dirinya harus memastikan apakah perbatasan itu memang terhubung secara langsung dengan bagian selatan dari dunia manusia atau tidak. Lalu setelah dia memastikannya, Arut merasa kalau dirinya harus mengetahui tentang kerajaan mana yang menguasai wilayah yang ada di balik portal tersebut. Setelah mendapat sebuah keputusan, akhirnya Arut mengajak Ben dan Devi agar ikut bersamanya untuk melihat bagian selatan dunia manusia yang berada di sisi lain dari portal yang telah ditemukan oleh mereka. Tak lama kemudian, di suatu kerajaan kecil di bagian selatan, raja dari wilayah itu sedang merasa pusing karena dia mendengar kabar tentang para demon yang masuk ke dunia manusia melalui portal yang muncul tiba-tiba. Sang raja sebenarnya sudah mengetahui bahwa para demon memang sering keluar masuk ke negaranya melalui perbatasan yang muncul tiba-tiba tersebut. Namun saat ini dia menyesal karena dia seharusnya tidak mengabaikan para demon itu agar kejadian yang sama tidak terus terulang. Selama ini sang raja dan para pasukannya selalu sibuk mengurus masalah tentang pendeklarasian perang dari sang emperor yang ingin menguasai setengah dari seluruh wilayah benua. Saking sibuknya mereka sampai tidak memiliki waktu yang banyak untuk mengurusi para demon yang seenaknya keluar masuk ke negara mereka melalui portal tersebut. Namun ternyata masalahnya bukan hanya itu. Di sana salah satu pelayan dari raja itu memberitahu sang raja kalau ada masalah lain yang timbul akibat dari terbukanya pembatas yang memisahkan antara dunia manusia dengan wilayah demon. Dengan wajah yang terlihat pucat, pelayan itu melaporkan semua yang telah dilihat olehnya kepada sang raja dengan berkata, "Yang mulia, dari investigasi yang kami lakukan, salah satu dari demon yang masuk itu adalah komandan kedua pasukan Demon King bernama Devi Liana. Lalu selain itu ada seorang demon kuat lagi yang datang bersamanya. Berdasarkan dari sikap para demon yang sangat menghormatinya, kami menduga kalau orang itu adalah Zero Corps Commander yang terkenal akan kekejaman dan kebrutalannya di medan peperangan." Sontak sang raja di sana langsung terkejut bukan main. Dia tak tahu alasan apa yang membawa sang komandan Zero dari pasukan Demon King datang ke negaranya. Bahkan saking terkejutnya dia, sang raja di sana langsung kena mental hingga dirinya kebingungan dengan tindakan apa yang harus dia lakukan. Lalu setelah beberapa saat dia berpikir, sang raja berkata sambil mengepakkan tangannya, "Kita harus merahasiakan informasi ini agar negara kita tidak dilanda dengan kepanikan. Tak peduli apa yang sedang mereka lakukan di dunia manusia, yang penting kalian harus memastikan kalau informasi ini jangan menyebar ke telinga para penduduk di seluruh negeri ini. Kita harus menyembunyikan fakta kalau sang komandan Zero dan para pasukannya sudah memasuki kerajaan kita." Cuaca di dunia manusia itu sangatlah berbeda dengan cuaca di wilayah para demon. Di sana matahari bersinar terang hingga Arut harus menutupi kepalanya dengan sebuah tudung karena dia sangat sensitif dengan sinar matahari. Tapi di luar dugaan, Devi di sana tampak ceria. Dia malah mengajak Arut untuk jalan-jalan, seolah dia menganggap kalau kepergian mereka itu adalah sebuah tamasya. Namun saat mereka akan pergi menuju kota, tiba-tiba mereka dihadang oleh beberapa orang sehingga Ben di sana langsung meminta para komandan untuk menghentikan langkahnya. Orang-orang yang mendatangi kelompok Arut itu ternyata adalah para penjaga di dunia manusia. Dengan nada yang sangat rendah, salah seorang dari mereka berkata, "Kami meminta maaf karena telah menghalangi perjalanan tuan-tuan sekalian. Kami hanya ingin mengucapkan terima kasih secara langsung kepada para petualang yang telah membantu membersihkan monster yang mencoba melewati perbatasan antara dunia manusia dengan wilayah para demon." Di tengah para penjaga yang masih berterima kasih kepadanya, Arut di sana merasa beruntung karena para manusia malah menganggap mereka sebagai seorang petualang. Setelah itu mereka memberikan sekantung uang kepada Arut sambil berkata, "Kami menyerahkan ini sebagai tanda terima kasih kami kepada tuan dan nyonya sekalian. Selain itu, kami juga telah menyiapkan jubah karena kami khawatir kalau pakaian kalian akan dipenuhi oleh bercak darah para monster." Ternyata pakaian Devi dan juga Ben memang dipenuhi oleh darah karena mereka telah membantai para demon tak berakal sebelumnya. Bahkan Arut sendiri baru menyadari hal itu saat mendengar perkataan dari para penjaga. Arut sibuk mengurusi dirinya sendiri sampai-sampai dia lupa kalau pakaian milik Ben dan juga Devi dipenuhi oleh darah. Namun sesaat setelah itu Arut kembali berpikir, tunggu.
Kalau Ben dan Devi membuka penutup wajah mereka, bukankah akan terlihat jelas kalau mereka bukanlah seorang manusia? Tapi kenapa para ksatria itu memperlakukan kami dengan baik padahal kami adalah seorang demon? Salah seorang dari penjaga itu kemudian menyerahkan kantung uang dengan tangan yang tak berhenti gemetaran. Lalu saat Arut melihat tangannya, dia sadar kalau para penjaga itu sedang ketakutan meski mereka berusaha untuk menyembunyikannya. Karena melihat tubuh dan wajah orang itu yang pucat, Arut akhirnya tahu kalau para penjaga tersebut sebenarnya telah mengetahui identitasnya sebagai demon. Selain itu, dia langsung tahu kalau kerajaan yang menguasai wilayah itu sebenarnya memang sudah mengetahui tentang adanya portal yang terhubung dengan wilayah para demon atau para iblis. Wajah dari penjaga itu semakin pucat saat dia mendengar Arut yang mulai mengeluarkan suaranya. Lalu saat dia melihat ke arah Arut, ternyata di sana Arut sedang tertawa dengan nada yang sangat menyeramkan. Spontan para penjaga itu kembali ketakutan saat mereka mendengar nada tertawa dari Arut. Wajah mereka semakin pucat dan keringat dingin terus-menerus keluar dari tubuh mereka. Tapi mereka tetap ingin menyembunyikan hal itu, dan kemudian mereka pun kembali menundukkan kepala sebagai bentuk penghormatan kepada kelompok Arut yang baru datang ke wilayah mereka. Di sisi lain, Arut berjalan meninggalkan para penjaga itu sambil tertawa karena dia berpikir kalau sang emperor pastinya belum mengetahui tentang adanya sebuah portal yang menghubungkan antara dunia manusia dengan wilayah para demon. Para penjaga itu tak berani untuk mengangkat kepala mereka meski Arut dan kelompoknya telah pergi menuju kota. Namun sesekali mereka mencuri pandangan untuk bisa mengidentifikasi tentang siapa Komandan Zero yang sebenarnya. Mata mereka tertuju kepada Arut karena melihat pakaiannya yang terbilang lebih bersih dibanding yang lainnya. Selain itu, mereka juga merasakan sebuah aura aneh yang mengelilingi Arut meskipun dia saat ini telah berjalan cukup jauh. Tapi tentu saja pakaian bersih Arut itu bukan disebabkan oleh dirinya yang terlalu kuat, melainkan dia sempat mengganti bajunya saat dia masih berada di wilayah para iblis. Berdasarkan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka rasakan, para penjaga itu menyimpulkan kalau Arut adalah Komandan Zero yang terkenal akan keganasan dan kekejamannya di medan perang. Lalu akhirnya mereka pun menarik nafas dalam-dalam setelah Arut dan kelompoknya pergi meninggalkan mereka. Beberapa saat kemudian, Arut akhirnya sampai di sebuah kota yang menjadi pusat keramaian di kerajaan manusia bagian selatan. Arut memperhatikan seluruh tempat yang ada di sekelilingnya, dan dia merasa kalau kerajaan manusia bagian selatan itu sangat damai karena melihat ekspresi wajah dari orang-orang yang ada di sana. Setelah melalui banyak hal di wilayah demon, Arut akhirnya bisa kembali menikmati suasana kota manusia yang santai. Namun meskipun dia menikmati itu, dia tidak lupa kalau tujuannya datang ke tempat itu adalah untuk mencari dan mengumpulkan informasi. Tapi kemudian dia bertabrakan dengan seseorang yang tidak dikenal secara tak sengaja. Di sana bahu kanan Arut terasa sakit kembali hingga Devi langsung menghampiri dan mengkhawatirkan kondisinya. Namun di balik sikapnya itu, Devi merasa aneh karena Arut bisa langsung merasa sakit hanya karena bertabrakan dengan seorang manusia. Devi mulai merasa curiga dan Arut di sana langsung bisa menyadari tatapan curiga dari Devi yang diarahkan kepadanya. Arut mencoba mencari-cari alasan dengan berkata bahwa luka di tangan kanannya belum sembuh sepenuhnya hingga luka itu mungkin kembali terbuka karena bertabrakan dengan seorang manusia. Tapi berbeda dengan Devi, Ben malah langsung melabrak orang yang menabrak Arut dengan memarahi dan menarik kerah baju orang itu layaknya dia bertukar peran dengan Devi yang malah mencemaskan kondisi Arut. Setelah mereka mendengar suara Arut, Ben di sana langsung sadar kalau dia adalah dokter pribadi dari Arut. Devi juga sama, dia sadar kalau yang harus memarahi orang itu bukanlah Ben, melainkan dirinya. Dalam sekejap mereka langsung bertukar tempat dengan Ben yang memeriksa luka Arut, dan Devi mengambil alih posisi Ben sebagai orang yang menarik kerah dari orang yang telah menabrak Arut. Karena sikap Devi yang langsung memarahi orang itu, akhirnya mata dari semua orang yang ada di sana tertuju pada mereka karena orang-orang itu tak bisa mengabaikan keributan yang sedang terjadi di tengah kota. Tapi sebelum keributan itu bertambah parah, para penjaga kota dengan sigap langsung bergerak untuk menangkap orang yang membuat onar di kota mereka. Spontan saat melihat hal itu, Arut langsung mengangkat kedua tangannya. Dia meminta maaf kepada para penjaga itu dengan berkata bahwa dia tidak akan membuat keributan lagi karena dia tidak ingin ditangkap. Namun ternyata orang yang ditangkap oleh para penjaga itu bukanlah Arut, melainkan orang yang sebelumnya menabrak Arut. Arut di sana kebingungan, dia merasa aneh karena orang yang ditangkap hanyalah orang yang menabraknya saja, namun dia sendiri tidak ditangkap oleh para penjaga. Begitupun dengan orang yang ditangkap, dia kebingungan dengan alasan kenapa hanya dirinya saja yang ditangkap. Tapi meskipun dia menangis memohon ampunan, para penjaga itu tak menghiraukannya dan tetap menggusurnya karena dituduh sebagai dalang pembuat keributan di tengah pasar kota. Karena melihat hal itu, Arut kembali tersadar
sadarkan kalau hukum di dunia manusia memang sangat aneh. Namun dia tak pernah menyangka bahwa saking anehnya hukum itu, orang yang ditangkap hanyalah orang yang menabraknya saja. Bahkan setelah kejadian itu, Ben menangkap tangan dari seseorang yang akan mencuri dompet Arut. Dengan aura yang menyeramkan, Ben di sana berkata, "Hei bocah sialan, beraninya kau ingin mencuri sesuatu dari Tuan Arut? Apa kau ingin mati?" Tapi sebelum Ben membunuh anak itu, para penjaga kembali datang dengan wajah yang pucat. Mereka dengan cepat langsung mengamankan anak itu dengan berkata kalau mereka yang akan mengurus dan menangkap bocah pencuri yang ditangkap oleh Ben. Kejadian aneh itu belum berakhir. Saat Arut mencoba salah satu buah yang dijual di pasaran, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi aneh seolah dia baru saja memakan sebuah racun. Lalu akhirnya para penjaga langsung mengamankan dan menangkap orang yang menjual buah tersebut dengan alasan kalau pedagang itu telah meracuni buah yang dijual olehnya kepada Arut. Arut sendiri di sana masih merasa bingung karena padahal buah itu sama sekali tak memiliki racun di dalamnya dan hanya busuk sedikit saja. Kejadian itu terus-menerus berulang. Para penjaga kerajaan selalu berada di sekeliling Arut dan menangkap siapapun yang terlibat dengannya. Setelah banyak orang yang ditangkap karena terlibat dengannya, Arut akhirnya merasa kesal. Dia yang tadinya tidak ingin terlihat mencolok sekarang malah menjadi pusat perhatian semua orang karena setiap orang yang terlibat dengannya selalu berakhir ditangkap oleh para penjaga kerajaan. Bahkan karena kejadian beruntun yang terjadi itu, semua orang yang ada di sana langsung menjauhi Arut bersama dengan kelompoknya. Mereka berpikir kalau saja mereka terlibat dengan Arut, mereka akan langsung dipenjara meski hal yang mereka lakukan bukanlah sesuatu yang serius. Kayaknya mirip-mirip sama Konoha nih guys. Begitulah kekuatan orang-orang yang punya pangkat. Kalau kita terlibat sama mereka, pasti kita langsung ditangkap kayak orang-orang yang terlibat sama si Arut. Padahal kita cuma ngasih kritik sama saran aja buat mereka. Tapi ya namanya juga orang yang punya pangkat. Mau gini mau gitu juga bisa seenak jidat karena mereka punya kuasa. Karena Arut sudah merasa kalau dirinya terlalu mencolok, dia pun akhirnya berkata kepada Ben dan juga Devi, "Sepertinya akan sangat beresiko jika kita terus melanjutkan penyelidikan ini. Untuk saat ini kita kembali saja ke wilayah Demon." Namun sebelum Arut pergi dari tempat itu, dia tiba-tiba terkejut karena mendengar teriakan dari seseorang yang berkata tentang sebuah teh bernama Deusa yang tidak dijual dimanapun. Ternyata di dekat tempat Arut berdiri ada dua orang pedagang yang sedang berdebat tentang harga dari sebuah teh bernama Deusa. Ketika si pedagang itu masih mengoceh, Arut tiba-tiba mendatanginya dengan wajah dan aura yang sangat mencekam. Mata merah Arut masih sama seperti biasanya. Dia seolah meremehkan dan memandang rendah setiap orang yang dilihatnya, sehingga pedagang itu bisa langsung merasakan aura seram yang dia pancarkan. Tapi kemudian Arut berkata kalau dirinya ingin membeli beberapa daun teh Deusa, dan pedagang itu segera mengambilkan daun teh tersebut untuk diberikan kepada Arut. Sambil mencari dan mengambil daun teh yang dimaksud oleh Arut, pedagang itu di sana bergumam, "Orang ini tampak seperti seorang wisatawan, tapi kenapa dia memancarkan aura yang sangat kuat? Apa dia sebenarnya adalah seorang bangsawan yang sedang menyamar?" Tanpa mengatakan sepatah kata pun, Arut di sana hanya terdiam menunggu daun teh yang dia minta sambil tetap mengeluarkan aura yang mencekam. Tapi siapa sangka ternyata dalam diamnya itu Arut sedang memikirkan daun teh Deusa yang dia inginkan. Tempat budidaya dari daun teh Deusa sangatlah terbatas sehingga sangat sulit untuk menemukan teh itu di kerajaan manapun. Teh Deusa sangat terkenal di kalangan bangsawan dan harganya pun sangat mahal bila dibandingkan dengan daun teh lainnya. Namun Arut juga tahu bahwa ada sebuah kerajaan di wilayah selatan yang menjual daun teh Deusa dengan harga murah. Karena membeli dan mendapatkan daun teh itu, Arut di sana langsung sadar kalau tempat yang terhubung dengan wilayah Demon adalah kerajaan Taihon yang berada di bagian selatan dunia manusia. Setelah mengetahui kalau tempat itu adalah kerajaan Taihon, Arut bersama kelompoknya pun akhirnya pergi meninggalkan dunia manusia dan kembali menuju wilayah Demon. Di sisi lain, para penjaga akhirnya mulai merasa lega. Mereka merasa beruntung karena sang komandan Zero tidak membuat masalah apapun di kerajaan mereka. Dan mereka berharap kalau sang komandan Zero tidak akan datang lagi ke tempat tersebut. Sementara itu di waktu yang bersamaan, peperangan yang dideklarasikan oleh sang emperor masih terus berlanjut. Di dalam camp kekaisaran, Starbase mendatangi sang emperor dengan sebuah permintaan agar sang emperor bersedia mengadakan pertemuan pribadi dengannya. Sang emperor di sana bertanya tentang alasan yang membuat Starbase mengajukan permintaan itu, dan Starbase pun langsung menjawabnya dengan berkata, "Apa Anda ingat kematian dari pangeran pertama yang sebelumnya? Pangeran pertama adalah ayah dari putra dan putri mahkota saat ini, sekaligus kakak dari Anda." Setelah mendengar kata-kata Starbase, sang emperor langsung meminta semua orang yang berada di dalam camp untuk pergi meninggalkan mereka berdua. Sang emperor tahu kalau pangeran pertama adalah satu-satunya orang yang menyayanginya. Dia memiliki kepribadian yang sangat lembut hingga membuatnya sangat cocok untuk menjadi seorang emperor. Namun karena adanya sebuah insiden, pangeran pertama berakhir tewas dibunuh oleh seorang bangsawan bernama Gradius. Lalu saat
Saat sang Emperor dan Starboy mengingat kasus itu, mereka pun tiba-tiba tersenyum lebar dengan raut wajah yang sangat menyeramkan. Dan cerita pun bersambung. Wah, ada apa lagi nih? Kok mereka berdua tiba-tiba malah senyum kayak gitu? Memangnya ada apa di balik kasus terbunuhnya sang pangeran pertama? Apa jangan-jangan mereka adalah orang yang membunuh pangeran pertama? Coba komen di bawah, menurut kalian gimana? Dan buat yang penasaran kedepannya bakal seperti apa, terus pantengin aja kelanjutannya di channel ini ya guys ya. Kami dari Saratusan Carita Official, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.